Apakah Anda tahu permainan Feyenoord sebenarnya merupakan kesukaan Jose Mourinho? Kita akan bahas nanti kenapa. Ini merupakan pengulangan final kompetisi ketiga benua biru Liga Konferensi Eropa pada musim lalu, Mei 2022, saat Giallorossi menaklukkan tim Belanda itu lewat gol tunggal Nicolo Zaniolo. Pertandingan leg pertama perempat final Liga Eropa, Feyenoord versus Roma akan dimulai pada Kamis jelang tengah malam 13 April 2023. Ini lebih awal daripada laga-laga Liga Eropa lainnya yang dimulai pada jam 2 pada Jumat dini hari 14 April tersebut. Mourinho akan perintahkan Roma bertahan. Jose Mourinho dulu mendapatkan sukses Piala Liga Champions bersama FC Porto dan Inter Milan dari pendekatan sepak bola negatif. Bertahan saja. Pokoknya pasang semua pemain di depan gawang, parkir bis, lalu lakukan serangan balik saat ada kesempatan. Dengan leg kedua perempat final akan dilangsungkan di Stadio Olimpico, Mourinho akan memerintahkan anak buahnya untuk bertahan dan membuat frustrasi Feyenoord. Lihat saja pertandingan final Liga Konferensi Eropa pada bulan Mei 2022 itu. Laga di Air Albania Stadium itu berada di bawah kendali Feyenoord. 58% dominasi bola selama babak pertama, 5 percobaan serangan dan 2 tepat sasaran ke gawang Rui Patricio. Tahu ada berapa gol? Nihil. Sebaliknya, Giallorossi berada di bawah tekanan dan hanya memiliki 42% saja penguasaan bola, hanya 2 percobaan gol dan 1 yang akhirnya merobek jala gawang Justin Bijlow. Babak kedua bahkan lebih mengerikan lagi dengan tim arahan Arne Slot itu menguasai si bundar sampai mendekati 70%. Melepaskan 7 serangan dan 2 tepat sasaran berbanding 30% lebih sedikit dari Roma. Tetapi justru disinilah Mourinho merasa sangat senang karena pertahanan Feyenoord ditinggal kosong dan Roma berhasil menciptakan 6 percobaan gol, 2 on target tetapi sayangnya tidak menambah jumlah gol. Tetap 1 sampai peluit panjang berbunyi. Apakah Roma tidak akan mencari gol? Meskipun aturan gol tandang sudah tidak ada, tetapi Roma akan mencari gol pada laga di Stadion De Kuip ini. Bahkan 1 gol saja sebenarnya sudah cukup untuk membuat tim lebih rileks menjelang leg kedua di Olimpico. Peluang mencetak gol di De Kuip cukup besar, tahu kenapa? Karena kiper utama Justin Bijlow tidak akan turun akibat cedera pergelangan tangan dan akan digantikan oleh kiper kedua Timon Wellenreuther. Sementara itu, Ludwig Charles Hertruida akan dimainkan usai serangkaian cedera, sedangkan pemain asal Iran Ali Reza Jahanbakhsh tengah cedera. Pemain paling penting dari kubu Roma. Untuk bisa mendapatkan gol di De Kuip itu, Roma akan bergantung pada bek tengah Chris Smalling yang terpilih sebagai pemain terbaik pada final Mei 2022, menjadi figur sangat penting dalam bertahan dan kemudian menjadi pemain pertama yang melakukan serangan balik. Mourinho akan memerintahkan bola diteruskan ke Paulo Dybala di sisi kanan karena kecepatan larinya dan kemampuannya dalam mengirim crossing ke dalam kotak, di mana Tammy Abraham sudah menunggu. Paulo Dybala, Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini akan menjadi andalan utama lini depan pada laga di Rotterdam ini. Georginio Wijnaldum yang akan memberi sedikit gambaran soal Stadion De Kuip dan sikap permusuhan dari fans Feyenoord akan turun di lapangan tengah bersama Leonardo Spinazzola dan Bryan Cristante. Sementara itu, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Diego Llorente, dan Nikola Zalewski akan menunggu di belakang. Para pemain Giallorossi perlu menjadi lebih disiplin, jangan sampai memberi bola-bola mati bagi tim Belanda tersebut. Sebanyak 30% dari gol-gol mereka di Liga Belanda datang dari tendangan bebas dan sepak pojok. Bagaimanapun, Roma adalah tim terbaik nomor 2 di seantero Serie A dalam hal kemenangan sejak awal tahun 2023. Mereka hanya kalah dari Napoli. Roma kini menghuni urutan ketiga klasemen dan itu seharusnya memberi pertanda perbaikan yang telah dilakukan oleh Mourinho. Feyenoord dalam penampilan terbaiknya. Tim ini belum terkalahkan di Liga Belanda dan kompetisi Eropa sejak bulan November 2022. Mereka memimpin klasemen Liga Domestik dengan keunggulan 8 poin di atas Ajax Amsterdam.
Feyenoord juga menjadi pembicaraan seluruh dunia setelah menghabisi Shakhtar Donetsk dengan skor telak 7-1 pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Satu-satunya kekalahan dalam beberapa bulan terakhir terjadi pada semifinal KNVB Beker melawan Ajax beberapa hari silam. Dengan koleksi 22 gol dalam 8 pertandingan terakhir Liga Belanda, tim arahan Arne Slot terlihat sangat berbahaya dalam serangan. Namun pada saat yang sama, Mourinho akan memperhatikan fakta bahwa ada 9 gol kebobolan yang diderita oleh klub asal kota Rotterdam tersebut. Deretan pemain Feyenoord yang perlu diwaspadai. Siapa deretan pemain yang paling berbahaya dari tim Belanda tersebut? Secara umum, para pemain klub Belanda ini memiliki produktivitas gol lebih tinggi daripada para pemain La Lupa. Santiago Gimenez asal Meksiko, Orkun Kokcu dari Turki, dan Danilo Pereira da Silva asal Brasil adalah 3 pemain yang paling berbahaya dari kubu Feyenoord. Masing-masing memiliki 18, 12, dan 12 gol total di semua kompetisi. Kapten Orkun Kokcu adalah orang yang paling harus dikawal karena selain 12 gol, dia juga menyumbangkan 9 assist sejauh ini di semua kompetisi. Di bawah mereka masih ada pemain Polandia Sebastian Szymanski dengan 8 gol dan 2 assist, juga Ali Reza yang tadi disebutkan dan tidak akan turun bermain akibat cedera, selain Igor Paitso asal Brasil dengan 7 gol sejauh ini di semua kompetisi. 2 pemain Roma akan menjadi sasaran kemarahan. Jika Anda melihat daftar sejarah para pemain Roma, maka akan ada 2 pemain yang menjadi sasaran kemarahan pendukung Feyenoord. Satu adalah Georginio Wijnaldum. Pemain yang kini sudah berumur 32 tahun itu pernah membela Feyenoord pada periode 2007 sampai 2011, sebelum dia menyeberang ke rival Belanda PSV Eindhoven, dan akhirnya ke Liverpool pada 2016, PSG 2021 sebelum dipinjamkan ke Roma. Satu pemain Roma lainnya yang berpotensi menjadi sasaran kemarahan pendukung lawan adalah Rick Karsdorp. Tapi untungnya, atau sayangnya, dia tengah cedera. Pemain 28 tahun itu mengalami cedera lutut dan tidak akan dibawa ke Belanda. Rick Karsdorp pernah membela Feyenoord pada periode 2014 sampai 2017. Bagaimana pendapat Anda? Bisakah Roma mencetak gol di The Kuip? Berapa gol? Apakah Feyenoord berhasil membobol gawang Rui Patricio? Siapa pemain Roma yang akan menjadi pahlawan tim di Belanda? Tulis komentar Anda serta jangan lupa klik like, subscribe, serta tandang loncengnya.